Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah taala atas segala kenikmatan dan kelimpahan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim rahimahullahu taala, dan kita masih pada pembahasan tata cara salat berdasarkan syariat atau berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 97 bagi yang memiliki kitabnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat milik Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi sejenak apa saja yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di pembahasan sebelumnya terkait tata cara salat ini. Yang pertama, seperti yang disebutkan oleh penulis, adalah berdiri tegak menghadap ke arah kiblat, dan kiblat kaum muslimin saat ini adalah Ka'bah tentunya. Berdiri tegak menghadap ke arah kiblat dan mendekat kepada sutrah sebagaimana yang disunnahkan di dalam syariat Islam. Sutrah yaitu pembatas yang membatasi orang yang sholat dengan orang-orang yang akan lewat di hadapannya, dan letaknya adalah sekitar posisi dia sujud, ya, yang mana dia sujud maka berada di depan atau di atas kepala, itulah letak sutrah yang disyariatkan di dalam Islam, dan kita diperintahkan untuk menggunakannya sebagaimana yang disunahkan atau disyariatkan di dalam agama Islam. Jadi berdiri tegak, kemudian mengarah atau menghadap ke arah kiblat dan mendekat kepada sutrah. Baik, kemudian yang kedua, kita hadirkan niat di dalam hati, ya, menghadirkan niat di dalam hati tanpa perlu dilafalkan sebagaimana yang telah kita sebutkan, karena tidak adanya dalil sahih dan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang difahami oleh para sahabat dalam syariat melafalkan niat, karena niat cukup ada di dalam hati saja. Sebagaimana seseorang tidak dikatakan berniat dengan benar kecuali dia niatkan di dalam hati, walaupun lisannya mengucap. Dan ini sudah disepakati oleh kita semua bahwa orang yang tidak meniatkan dalam hati walaupun lisannya mengucapkan maka tidak disebut sebagai orang yang berniat. Akan tapi orang yang meniatkan di dalam hati tanpa perlu dilafalkan, maka dia dikatakan sebagai orang yang telah berniat. Dan ini sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada dalil yang mendasari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan niat dalam melakukan ibadah-ibadah, ya, sebagaimana dalam perkara sholat. Jadi dalam perkara niat cukup diniatkan di dalam hati. Apa yang ia niatkan? Yang pertama, niat jenis sholat, ya, atau jenis ibadah yang akan dilakukan. Misalnya dalam hal ini adalah sholat apa yang akan dikerjakan, itu yang pertama yang dia hadirkan. Kemudian yang kedua, dia hadirkan dalam hatinya juga adalah sholat ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan syariat Allah, perintah Allah, atau apa? Maka tentunya adalah niatnya adalah ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ia hadirkan juga dalam hatinya adalah sholat ini untuk apa? Untuk siapa? Ibadah ini untuk siapa? Ya, apakah untuk manusia ataukah orang yang dipandang terhormat agar kita mendapatkan pujiannya, ataukah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan orang yang beriman, orang yang mengikhlaskan hati, dia tidaklah mengerjakan sebuah amal ibadah melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak ada 3 hal tersebut yang harus ada dalam diri kita setiap kali kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis ibadah,
untuk apa kita beribadah, dan ketiga adalah untuk siapa, dan tentunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama berdiri tegak menghadap ke arah kiblat, mendekat kepada sutra. Kemudian yang kedua menghadirkan niat dalam hati. Yang ketiga, yang ketiga ini sudah kita bahas pula dalam pertemuan atau pembahasan sebelumnya, yaitu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar, dan disyariatkan sambil mengangkat tangan, ya. Pengucapan dan mengangkat tangan bisa secara berbarengan atau bisa didahulukan atau diakhirkan, seperti Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Dan posisi tangan sebagaimana telah kita bahas di pembahasan sebelumnya adalah dia tidak terlalu lebar, ini posisi jari ya, tidak terlalu lebar, tidak pula terlalu rapat, sedang. Dan diperbolehkan atau dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Dan dengan dua cara, baik sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, seperti ini. Dan dua-duanya disyariatkan di dalam Islam. Dan tentunya kita berusaha dalam setiap gerak-gerik sekecil apapun itu, jika memang terdapat dalil dan syariat atau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berusaha untuk mencontohnya. Baik, kemudian yang keempat, dan insya Allah ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, setelah kita bertakbir, ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baik sejajar dengan pundak atau dengan daun telinga. Yang berikutnya adalah bersedekap. Nah, bagaimana cara bersedekap dan di mana letak sedekap tersebut? Nah, insya Allah kan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, para ulama bersepakat bahwa bersedekap ketika sholat ini disyariatkan di dalam Islam. Ini poin pertama. Bersedekap ketika sholat hal yang disyariatkan di dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kana an-nas yu'maruna an yadha'a ar-rajul al-yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika sholat, dan itulah bersedekah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ini disyariatkan di dalam Islam, ya. Sebagian berpendapat dengan menukilkan pendapat Imam Malik bahwa beliau menganggap bersedekap itu makruh dan lebih menganjurkan irsal. Jadi setelah takbir Allahu Akbar tidak bersedekap seperti ini, tapi ada yang berpendapat irsal dengan membiarkan tangan bergantung seperti itu, ya, di samping kanan dan kiri. Akan tapi wallahu a'lam bishawab, yang sahih, yang benar adalah sebagaimana yang ada di dalam hadis, disyariatkan untuk bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala ditemukan dalam kitab Al-Muwatta, beliau membuat judul Babu wad'il yadain ihdahuma 'alal ukhra fi shalah, meletakkan kedua tangan yang satu di atas yang lain ketika salat. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan Imam Malik pun ternyata juga berpendapat bahwa bersedekap termasuk yang disyariatkan di dalam salat. Wallahu a'lam. Baik. Poin yang berikutnya adalah ketika kita sudah mengetahui bahwasanya bersedekap disyariatkan di dalam Islam, maka bagaimana cara bersedekap dengan benar? Ya, bagaimana cara bersedekap dengan benar? Baik, yang pertama adalah sebagaimana yang telah disampaikan atau telah disebutkan pada poin sebelumnya, yaitu dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri, tidak sebaliknya. Tapi tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri dengan beberapa keadaan. Yang pertama adalah dengan meletakkan tangan kanan, diletakkan di atas tangan kiri pada posisi 1. Silakan dicatat,
punggung. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri seperti ini. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri seperti ini. Kemudian telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Ini punggung, ini pergelangan. Diletakkan seperti ini, diletakkan. Yang ketiga, di lengan tangan kiri. Di lengan tangan kiri. Ingat, ini hanya meletakkan punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan lengan tangan kiri. Ada dalilnya Ustadz? Ada. Dari Wa'il bin Hujr tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-ruzghi was-sa'id. Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya, beliau yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri. Punggung tangan kiri atau di atas ruzghi. Ruzghi itu pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Dan lengan di sini. Dan caranya bagaimana? Hanya dengan meletakkan, ya. Meletakkan. Begitu pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kana an-nasu yu'maruna an yadha'a ar-rajul al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dahulu manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri dalam salat. Sehingga ada 3, ya, cara peletakan telapak tangan kanan, yaitu di atas punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan lengan. Ini cara pertama dengan cara meletakkan di 3 tempat. Yang mana yang diambil? Silahkan pilih, dan ini adalah keleluasaan. Kita diperbolehkan untuk di atas punggung, di atas pergelangan, di atas lengan. Cara yang kedua adalah dengan meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dengan cara menggenggam, ya, menggenggam pergelangan tangan kiri seperti ini, ya, menggenggam pergelangan tangan kiri seperti ini. Nah, dengan cara menggenggam. Dalilnya ada dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dan ini diriwayatkan Imam Nasa'i, Imam Baihaqi rahimahumullah taala, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabadha bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salat, beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya, menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Dan para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, wa qabadha bi kaffi yadihi al-yumna wa asabi'aha ku'a yadihi al-yusra wa huwa al-'idham alladhi yali ibhamal yad. Beliau menggenggam dengan telapak tangan kanannya beserta jari-jarinya, berarti seperti ini kan, ya, menggenggam dengan telapak tangan kanannya beserta jari-jarinya. Ku' itu adalah tulang yang berada di bawah jempol tangan. Ini ku'. Ini adalah ku'. Jadi seperti ini. Nah, ya, ini cara yang kedua. Menggenggam dengan telapak tangan kanan beserta jari-jarinya di area mifsal, sendi-sendi antara tangan dengan lengan seperti ini, ya. Itu cara yang kedua. Jadi ada 2 cara. Yang pertama cukup dengan meletakkan, yaitu diletakkan di atas punggung, di atas pergelangan, atau di atas lengan. Yang kedua dengan cara menggenggam, dan menggenggamnya adalah di area pergelangan. Ada yang menafsirkan ku' itu di siku. Akan tapi wallahu a'lam, penafsiran ku' itu dengan sikut ini kurang tepat. Ya, ada memang seperti ini, menggenggamnya di sini. Akan tapi wallahu a'lam, penafsiran tersebut kurang tepat. Ku' itu adalah area pergelangan seperti ini. Wallahu a'lam. Jadi cara bersedekapnya meletakkan tangan kanan di atas dengan tangan kiri dengan cara, 1, meletakkan di atas punggung
pergelangan dan lengan, yang kedua menggenggam pergelangan seperti ini. Di mana diletakkannya? Di dada, di nahar, di atas perut, di perut atau di bawah perut. Nah, baik, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Hal ini disebabkan karena hadis-hadis yang berbunyi terkait letak sedekap itu berbeda-beda. Seperti diantaranya hadis yang pertama dari Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrih." Aku sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, berada di atas dadanya. Seperti ini. Ini dalil pertama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian dalil lain dari Qabisah bin Halb an abihi, dari ayahnya, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu qala yadha'u hadhihi ala sadri. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari kanannya dan dari kirinya. Aku melihatnya ketika itu meletakkan tangan kanan di meletakkan tangannya di dadanya. Sama. Dari hadis yang kedua ini juga mengatakan di dadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian ada lagi hadis yang ketiga dari Abi Jarir Ad-Dabbi, dari ayahnya, beliau mengatakan, ra'aitu Aliyan yumsiku shimalahu biyaminihi ala ruzgi fawqa surrah. Aku melihat Ali radhiyallahu anhu memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya pada pergelangan tangan, lalu diletakkan di atas pusar. Jadi seperti ini, dan diletakkan di atas pusar. Ini pusar, ya, di atasnya, mungkin di area ulu hati. Nah, ini yang ketiga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ada hadis lagi yang keempat yang mengatakan bahwa dari Ali radhiyallahu anhu, anna minas sunnah fi shalah wad'ul akuf 'alal akuf tahta surrah, ya. Atau dalam lafaz lain, qala sunnah wad'ul kaffi 'alal kaffi shalah tahta surrah. Termasuk sunnah meletakkan telapak tangan pada telapak tangan, ya, dalam sholat di bawah pusar. Jadi letaknya adalah di bawah pusar. Baik. Pada dasarnya hadis-hadis tersebut tidak lepas dari pembicaraan. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan bisa dikuatkan, dan seterusnya. Sehingga ada sebagian pendapat ulama mengatakan peletakan sedekap itu tidak ada ketentuan. Dalam hal ini wasi', perkara yang luas. Silahkan mau pilih dada, ulu hati, perut, pusar atau di bawah pusar, silahkan. Ada yang berpendapat demikian. Akan tapi kalau kita cek satu persatu hadis-hadis yang ada, hadis yang mengatakan bahwa letak sedekap itu di bawah pusar, hadis ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dhaifun bittifaq, sepakat lemahnya, ya, sepakat lemahnya. Jadi disepakati oleh para ulama akan kelemahannya. Hal ini disebabkan karena salah seorang perawi dalam hadis tersebut yang bernama Abdurrahman bin Ishaq Al-Wasiti, beliau dikatakan perawi yang lemah, matruk, ya, ditinggalkan dan disepakati akan kelemahannya, sehingga Allahu a'lam yang menyatakan hadis bahwa letak sedekap di bawah pusar ini tidak bisa dijadikan hujjah, ya, sehingga mungkin kita coret pada list di bawah pusar. Kemudian hadis yang menyatakan sedekap itu di atas pusar, nah hadis ini diperbincangkan, ada perselisihan di kalangan ahli hadis. Imam Baihaqi mengatakan hadisnya hasan, Imam Mubarakfuri mengatakan hadisnya sahih atau hasan. Dan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau memiliki dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, muhtamal li tahsin, ada kecondongan untuk dikatakan hasan derajatnya. Hasan itu di bawah sahih tapi bisa diamalkan, ya. Ada lagi pendapat beliau mengatakan hadisnya lemah, disebabkan karena Ibnu Jarir dan ayahnya belum ditautsik, belum dikatakan kuat oleh para ulama lain kecuali Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban terkenal dengan mutasahil, terlalu bermudah-mudah dalam mengatakan perawi kuat dan perawi ini lemah.
Jadi terlalu bermudah-mudah dalam hal tersebut. Dan Ibnu Hajar mengatakan dalam Taqrib Tahdzib bahwa perawi Ibnu Jarir Ad-Dabbi mengatakan dia makbul, dan Imam Az-Zahabi mengatakan dia adalah perawi yang kuat, ya, perawi yang kuat. Dan ada lagi riwayat lain dengan makna yang sama yang meriwayatkan terkait letak sedekap itu di atas surah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ada kemungkinan hadis ini walaupun jika sendirian dikatakan lemah, dia bisa dikatakan kuat dengan sebab-sebab lain, dengan penguat-penguat lain, yaitu hadis-hadis dari jalur lain. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang menyatakan tentang letak kedua tangan itu di dada, ya, di dada. Kalau di atas pusar berarti mungkin di area ulu hati. Ada lagi pendapat yang ketiga mengatakan di dada dengan berdalil dari Wa'il bin Hujr yang mengatakan bahwa aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Nah, hadis ini juga diperbincangkan oleh para ulama. Kebanyakan perawi hadis ini kuat. Hanya saja Mu'ammal bin Ismail ini diperbincangkan. Ada satu perawi. Lihat bagaimana detailnya dalam Islam dalam meriwayatkan sebuah hadis saja. Jika semuanya kuat tapi satu perawi lemah, ini diragukan kesahihan hadis tersebut. Nah, Mu'ammal bin Ismail yang meriwayatkan hadis tentang letak kedua tangan di atas dada ini diperbincangkan. Ada yang mengatakan su'ul hifz, hafalannya lemah. Ada yang mengatakan soduq tapi sayul hifz. Akan tapi wallahu a'lam, hadis ini bisa diperkuat dengan jalan-jalan lain. Seperti hadis dari Qabisah bin Hulb sebagaimana sudah kita bacakan tadi, bahwa praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Ya, begitu pula hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Tawus bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi, kemudian diletakkan lagi di atas dadanya. Dan ini walaupun dikatakan hadis yang mursal, tapi mursal jayyid karena rijalnya, perawi-perawinya kuat, ya, dan ini bisa dikatakan sebagai hujjah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam tahqiq Sahih Ibnu Khuzaimah. Wallahu alam. Dan beliau berpendapat bahwa letak kedua tangan atau ketika bersedekap itu di atas dada, ya. Dan inilah yang tetap di atas sunnah sebagaimana hadis yang beliau kuatkan. Wallahu a'lam, kesimpulannya, ya, dan ini diambil pula oleh Syekh Shalih Munajjid hafizahullah taala, bahwa letak sedekap itu bisa di atas pusar, yang tepat adalah di atas pusar, baik itu di atas pusar di bawah dada atau di atas dada seperti ini, ya, di atas dada atau di atas pusar. Di atas pusar dalam arti antara pusar dengan dada, di tengah-tengah, atau pas di atas di dada, ya, atau pas di dada. Wallahu a'lam. Jadi itu yang pendapat yang saya ambil, ya. Jadi berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jadi cara bersedekah, letakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, baik dengan cara meletakkan saja di punggung, di pergelangan atau di lengan, atau dengan menggenggam pergelangan, dan diletakkan baik di dada atau di atas pusar. Wallahu a'lam. Baik, ada yang berpendapat bahwa setelah ruku itu habis ruku bangkit i'tidal, setelah itu sebelum sujud itu sedekap dulu. Maka kalau seandainya kita melihat hal ini dipraktikkan oleh sebagian kaum muslimin, mungkin beliau berpendapat dengan mengambil pendapat ini. Yang mana pendapat ini berdalil dengan hadis dari Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabadha bi yaminihi ala shimali. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salat, beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. Dalam arti ketika berdiri, ini memang tidak sharih, memang dalilnya tidak jelas. Yang penting dengan keumuman hadis, kalau dalam kondisi berdiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tangannya atau bersedekap. Ketika berdiri bersedekap kembali.
ketika berdiri bersedekap kembali. Sehingga difahami, oh berarti ketika i'tidal pun dari ruku menuju ke i'tidal itu kan berdiri juga. Oh berarti sedekap juga. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, pendalilan ini tidak jelas, tidak sharih, ya, tidak sharih. Sehingga dalam hal ini kita mengambil kesimpulan ini adalah perkara ijtihadiyah, dan kita tidak melebarkan permasalahan ini. Jika ada yang meyakini silahkan, jika tidak mengapa, ya. Sehingga ketika ada yang melihat yang mengambil pendapat ini, maka mereka mengambil dari keumuman hadis bahwa Nabi dalam kondisi berdiri itu bersedekap, baik berdiri tegak di awal-awal atau di awal-awal rakaat, atau ketika i'tidal, ya, bangkit dari ruku. Dan Imam Ahmad mengatakan arju alla yadhiq dzalik. Saya berharap ini tidak dibuat sempit. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami terkait poin bersedekap. Sebagaimana poin 4, sebagaimana dikatakan oleh penulis, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada dan arahkan pandanganmu ke lantai tanah tempat sujud. Nah, poin yang kedua adalah pandangan mata. Ya, setelah bersedekap, ya, dengan cara-cara yang disebutkan dan diletakkan di atas dada atau di atas pusar, sekarang kita berbicara tentang pandangan mata. Mata kemana? Ke atas, ke bawah, kanan, kiri, atau kemana? Berdasarkan syariat, pandangan diarahkan ke tempat sujud. Pandangan diarahkan ke tempat sujud, ya. Dan setiap gerakan, setiap posisi sholat diarahkan ke tempat sujud berdasarkan hadis dari Ibnu Hibban, Imam Hakim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalfa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha, sahahahu al-Albani fi sifati salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, tidak melepas pandangannya dari tempat sujudnya sampai keluar darinya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa pandangan mata itu mengarah ke arah sujud ketika sholat, ya, dalam setiap kondisi, berdiri, ruku, duduk, semua mengarah ke arah sujud, kecuali ketika sedang tasyahud, ya, ketika sedang tasyahud, yang mana pandangan mengarah ke telunjuk. Hal ini berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Awanah. Kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kulliha wa yushir bi usbu'ihi allati talil ibham ila al-qibah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud, ya, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri. Beliau menggenggam jari-jari tangannya dan beliau beri isyarat dengan telunjuknya ke arah kiblat, dan beliau arahkan pandangannya ke telunjuk. Tangan kiri di atas punggung, di atas lutut kiri, tangan kanan digenggam dan telunjuknya mengarah ke arah kiblat, dan arah pandangannya mengarah ke telunjuk, ya, mengarah ke telunjuk. Ini pandangan matanya. Baik. Maka jelas itulah cara atau itulah letak arah pandang kita. Bagaimana kalau seandainya saya memejamkan mata, boleh apa tidak? Terdapat hadis, ya, yang berbunyi idza qama ahadukum fi shalah fala yaghmid ainai. Apabila kalian melakukan salat, maka janganlah kalian memejamkan mata. Hadis ini lemah karena beberapa perawi yang ada di dalamnya lemah, ya. Seperti Laits bin Abi Salim dinilai lemah, Mus'ab bin Sa'id dinilai sangat lemah oleh para ulama, ya, sehingga hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tapi ada pendapat ulama yang mengatakan hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh dengan alasan seperti yang dikemukakan, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa memejamkan mata ketika salat ini bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan beliau, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmir ainaihi fi shalah. Bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan mata ketika sholat, maka hukumnya makruh. Tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan lain, sebagaimana disebutkan dalam kitab Rawdhul Murbi', bahwa memejamkan mata ketika sholat ini termasuk kebiasaan salatnya orang-orang Yahudi.
Wa yukrah aidan taghmidhu 'ainaihi li'annahu fi'l Yahud. Ya, makruh memejamkan mata ketika sholat karena ini perbuatan Yahudi. Kemudian yang ketiga, menyebabkan orang mudah tidur. Yang ngantuk, pejam mata akan semakin ngantuk, ya, semakin ngantuk. Oleh karena itu lebih baik tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan. Hanya saja diperbolehkan jika ada kebutuhan. Menutup mata ketika sholat boleh ketika ada kebutuhan, seperti adanya gangguan-gangguan yang ada di sekitar, lalu lalang, seperti ketika orang sholat di Ka'bah, di Masjidil Haram, banyak yang lalu lalang, ya, di depannya, ya, kanan kirinya, dan mungkin itu akan mengganggu kekhusyuannya di dalam sholat. Maka dalam kondisi seperti ini lebih dianjurkan untuk menutup mata dalam kondisi membutuhkan, yang membutuhkan tutup mata. Seperti dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wasab ayyuqal in kana taftihal ainain la yakhil bil khusyu' fa huwa afdal wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusyu' lima fi qiblah min zakhrafah wa tazwiq aw gharihi mimma yushawisu alaihi qalbah fa hunalika la yukrah at-tadmid qat'an wal qawl bi istihbab fi hadzal hal aqrab ila usul asy-syara' wa maqasidihi min qawl bil qarahah. Kesimpulan yang benar, jika membuka mata ketika sholat tidak mengganggu kekhusyuan, maka ini yang lebih afdal. Tetapi jika membuka mata bisa mengganggu kekhusyuan karena di arah kiblatnya ada gambar ornamen hiasan atau pemandangan lainnya yang mengganggu konsentrasi, maka dalam hal ini tidak makruh memejamkan mata. Dan pendapat menyatakan dianjurkan memejamkan mata dalam kondisi seperti ini, banyak gangguan. Ini lebih mendekati prinsip ajaran syariat dan pendapat daripada pendapat yang memakruhkannya. Ada sebagian mungkin ada dia sholat di depannya ada makmum yang mungkin menggunakan pakaian-pakaian yang sangat mengganggu kekhusyuan. Maka pada saat itu justru dianjurkan untuk tutup mata. Ya, seperti ketika orang sholat di Masjidil Haram, mungkin ada yang lalu lalang, saat itu lebih baik menutup mata. Hanya saja dia tetap harus menjaga kekhusyuannya, jangan sampai menghilangkan kekhusyuan disebabkan karena menutup mata. Nah, ini pembahasan tentang menutup mata. Tapi asalnya kemana? Mengarah ke tempat sujud. Ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan kasus melirik? Kan arah pandang mata harus, ini ada kasus-kasus melirik. Apakah ini membatalkan sholat? Baik, jika melirik dengan seluruh badan, ya, ke arah selain kiblat, maka ini batal sholatnya. Ya, ini batal sholatnya. Karena syarat sah ini kan harus menghadap ke arah kiblat. Adapun yang kedua, menoleh dengan gerakan kepala atau mata, dalam arti tidak seluruh anggota badan, maka ini perbuatan yang makruh dan bisa mengurangi pahala sholat. Ya, yang seharusnya kata pas sujud, tapi dia mengarah ke depan, kanan, kiri, ini tidak boleh dan ini hukumnya makruh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat fi shalah. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abd. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ketika salat. Maka beliau menjawab, itu adalah colekan. Ya, setan mencolek salatnya seorang hamba agar menghilangkan kekhusyuannya, mengarah kanan, kiri. Ini makruh hukumnya. Nah, boleh melirik jika dibutuhkan. Boleh melirik jika ada kebutuhan yang mengharuskan seseorang untuk menoleh kanan ataupun kiri, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Sahal bin Hanzalah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ketika peristiwa sebelum perang Hunain, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk berjaga malam di sebuah lembah, memperhatikan keadaan sasaran. Menjelang subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertanya, adakah perkembangan informasi dari penjagaan malam, sampai akhirnya dikumandangkan iqamah salat subuh. Sahal bin Khazam menjelaskan, faja'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli wa huwa yaltafit ila syi'b hatta idza qadha salatahu wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara beliau sambil menoleh ke arah lembah itu sampai beliau selesai salat dan salam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa jika ada kebutuhan dalam kondisi takut, khawatir jika ada yang menyerang dan semisalnya seperti yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masa peperangan, maka boleh.
Akan tapi seandainya jika tidak ada kebutuhan, maka ini khawatir perbuatan syaitan yang bisa membuatnya tidak khusyuk di dalam salat, ya, di dalam salat. Baik. Kemudian yang ketiga, menoleh dengan hati. Ya, hukum menoleh, ada yang menoleh dengan anggota badan batal, ada yang menoleh dengan kepala, mata atau arah-arah kepala saja, maka hukumnya makruh, ya, maka hendaknya dihindari. Ada lagi menoleh dengan hati. Menoleh dengan hati, maka ini juga tidak diperkenankan karena ini adalah was-was dari syaitan, ya, was-was dari syaitan. Wallahu a'lam. Maka jelas sudah 2 poin tentang letak tangan, ya, ketika sedekap dan arah pandang. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bisa kita amalkan di dalam sholat kita. Insya Allah kita akan pelan-pelan, dikit demi sedikit menjelaskan poin per poin agar lebih jelas bagaimana tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan poin kali ini adalah cara meletak tangan, yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baik diletakkan dengan cara meletakkan di atas punggung saja, punggung tangan kiri, atau di pergelangan, atau di lengan, ya, seperti ini, ya, dan diletakkan di atas dada atau di atas pusar, seperti ini, atau seperti ini, ya, ini meletakkan di atas pergelangan, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Atau dengan cara menggenggam berarti di pergelangan, dada, atas pusar, ya, silahkan pilih mana yang mudah, dan semuanya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.